Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan pertimbangan filosofi selalu terjalin dalam matematika. Baik, di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama rekan-rekan mahasiswa lainnya, yakni ada Teh Debbie Yulia Citra, ada juga Teh Elsa Nurayuda, dan juga ada Pak Risma Muhammad. Langsung saja kita mulai presentasi kali ini dengan mata kuliah inovasi pembelajaran dari dosen pengampu Bapak Ibnu Imam Al-Ghazi MPD. Presenter pertama diberikan oleh Teh Debbie Yulia Citra. Baik, terima kasih Teh. Baik, kepada Di sini ada pada penelitian matematika selalu terjerat dengan pertimbangan ontologis, epistemologis, dan etika, yaitu pertimbangan filosofis dari peneliti atau tim peneliti dari awal hingga akhir. Namun, bahaya dalam banyak penelitian pendidikan pengakuan terbatas tentang bagaimana pertimbangan filosofis ini mendorong produksi pengetahuan dan penyebaran pengetahuan di lapangan. Kemudian, mengilustrasikan bagaimana konsep ontologi, epistemologi, dan etika dipahami di seluruh spektrum paradigma penelitian, memprediksi, memahami, membebaskan, dan mendekonstruksi, menyorot tidak hanya kemungkinan perbedaan dalam pendekatan penelitian atau pendidikan matematika atau lainnya, tetapi juga keterkaitan konsep-konsep tersebut. Kemudian di sini ada pendahuluan. Para peneliti dan sarjana pendidikan matematika telah mengeksplorasi selama 30 tahun apa saja yang dapat diberikan oleh penyertaan dimensi filosofis terhadap disiplin pendidikan matematika. Kemudian pada awal 1980-an, penyertaan ini ditunjukkan melalui pembentukan kelompok studi topik tentang teori dalam pendidikan matematika pada tahun 1984 di Kongres Internasional kelima pada pendidikan matematika. Kemudian dalam diskusi itu, kelompok tersebut, pertimbangan filosofis ini seringkali menjadi pusat perhatian karena tujuan kelompok tersebut ini yaitu seperti halnya yang dirangkum Steiner 1985 adalah memberikan pendidikan matematika tingkat refleksi diri yang lebih tinggi, kemudian ketegasan kemampuan mempromosikan cara berpikir lain dan melihat pada masalah-masalah dan hubungannya. Kemudian, kolaborasi internasional yang ditemukan dalam volume-volume suntingan dari tahun 1990-an, kemudian tahun 2000-an, dan tahun 2010-an, terus menggambarkan pentingnya memasukkan dimensi-dimensi filosofis, semisal volume-volume suntingan seperti Komisi Internasional tentang Pembelajaran Matematika, mempelajari pendidikan matematika sebagai domain penelitian, pencarian identitas atau Sirvencast dan Kilpatrick 1998. Dan ketiga, edisi buku Pegangan Internasional Pendidikan Matematika. Kemudian di sini juga bertujuan untuk membantu orang lain dalam membayangkan kemungkinan-kemungkinan alternatif dengan mengeksplorasi ontologi, epistemologi, dan etika dalam momen-momen histori pendidikan matematika. Kemudian, di sini ada paradigma inquiry dan penelitian pendidikan matematika. Di sini rincian berbagai paradigma menyelidikkan yang tersedia bagi peneliti pendidikan matematika melalui momen-momen histori penelitian pendidikan matematika yang tumpang tindih beroperasi secara simultan
momen proses produk pada tahun 1970-an. Momen ini interpretivis, konstruktivis pada tahun 1980-an, kemudian momen perubahan sosial pada tahun pertengahan 1980-an, dan momen ini berubah sosial politik pada tahun 2000-an. Kemudian oleh karena itu, dalam setiap momen, dalam setiap paradigma, dan dalam setiap kerangka kerja teoritis dan pendekatan metodologis, pertanyaan tentang ontologi, epistemologi, dan etika atau antara lainnya selalu sudah terjerat dan terlibat baik secara metodologis dalam paradigma penyelidikan dan paradigma penyelidikan atau tim peneliti yang bekerja setiap momen paradigma atau kerangka kerja atau pendekatan apapun itu. Kemudian di sini ada filosofis pertimbangan dan matematika pendidikan riset. Di sini membahas ontologi, epistemologi, dan etika secara singkat. Ada dua peringatan perlu diperhatikan. Pertama, meskipun konsep-konsep tersebut disajikan sebagai konsep yang terpisah, konsep tersebut sebenarnya bersenambungan, yaitu saling berkaitan. Dalam hal ini, berbicara tentang satu konsep selalu mencangkup berbicara secara implisit atau eksplisit tentang dua konsep lainnya. Kemudian, untuk diskusi singkat tentang etika membutuhkan cara berpikir yang rumit dengan lintas yang banyak dan saling tumpang tindih. Kemudian, melainkan sebuah diskusi informatif di mana pun seseorang memposisikan dirinya atau diri mereka sendiri pada spektrum paradigma, dia atau mereka melihatnya pentingnya terlibat secara standar dalam pertimbangan filosofis selama proses penelitian. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak pada Teh Debbie yang telah mempresentasikan pada slide sebelumnya. Baik, di sini ada pembahasan ontologi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Ontologi adalah konsep filosofis yang mempertanyakan sifat dan eksistensi realitas. Dalam ilmu sosial, ontologi merupakan pertanyaan mendasar yang pertama dari 3 pertanyaan terkait paradigma penelitian mengenai bentuk dan sifat realitas, serta apa yang dapat diketahui tentangnya. Dalam konteks pendidikan matematika, ontologi membahas eksistensi objek matematika secara independen dari pemikiran manusia, yang diperdebatkan antara pandangan Platonisme dan konstruktivisme sosial. Pandangan ontologis ini berbeda-beda dalam pandangan paradigma penyelidikan seperti prediksi positifis yang mengusulkan realisme objektif, menganggap bahwa objek ada secara independen dan ditemukan dengan cara yang dapat dijelaskan oleh hukum. Baik. Untuk selanjutnya, ada pemaparan tentang epistemologi yang akan dipaparkan oleh saudari Teh Elsa Nurul Aziza. Berikut saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya memaparkan mengenai materi epistemologi. Epistemologi berbeda dengan ontologi, karena tidak seperti ontologi, sering dipakai oleh para filsuf, ahli teori dan penelitian sebagai tempat yang produktif untuk penelitian. Dalam konteks penelitian, ilmu sosial secara umum, menurut teori Contri dalam tahun 1998 mendefinisikan bahwa epistemologi sebagai teori pengetahuan yang tertanam dalam perspektif teoritis dan demikian dalam metodologi. Hal ini dapat dilihat dari sikap epistemologis dalam paradigma dekonstruksi, adalah sikap di mana hak pengetahuan yang ditemukan dalam humanisme digantikan dengan pembentukan diskursif
yaitu pengetahuan yang dibuat di dalam dan melalui peristiwa-peristiwa diskursif. Baik, untuk etika, ya masih dibacakan oleh Elsa. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke teori mengenai etika. Di sini ada beberapa para ahli yang berpendapat mengenai apa itu etika. Yang pertama yaitu menurut Dewi dan Tubbs pada tahun 1932 atau 1985, menggambarkan etika secara sederhana sebagai sebuah catatan sistematis tentang penilaian kita, baik itu mengenai perilaku, sejauh mana penilaian tersebut menilai perilaku dari sudut pandang benar atau salah, baik atau buruk. Selanjutnya, menurut Guillemin dan Gillam pada tahun 2004, dalam konteks penelitian ilmu sosial, mereka mendefinisikan bahwa etika sebagai prosedural, yaitu perhatian etika yang paling sering ditangani oleh Komite Etika Penelitian, misalnya saja pada Dewan Peninjau Institusional. Selanjutnya yang terakhir yaitu menurut pendapat Erna pada tahun 2012, Adler dan Lerman pada tahun 2003 yang menyatakan bahwa dalam konteks penelitian pendidikan matematika mengajukan argumen mengenai 4 poin. Yang pertama yaitu etika berada di pusat proses penelitian. Yang kedua yaitu berpartisipasi. Yang ketiga yaitu bergantung. Dan keempat yaitu mengacu. Mungkin itu penjabaran mengenai epistemologi dan etika. Saya selanjutnya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Telsa yang telah membacakan teori tentang epistemologi dan etika. Terakhir, di sini ada pembahasan tentang ringkasan ontologi, epistemologi, dan etika yang akan disampaikan oleh Saudara Bapak Risman Herdiansyah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menerangkan tentang ringkasan ontologi, epistemologi, dan etika yang tadi sudah dibahas oleh rekan-rekan saya. Jadi intinya memberikan ringkasan dari 3 pertimbangan filosofi ontologi, epistemologi, dan etika di seluruh spektrum paradigma penyelidikan, memprediksi, memahami, membebaskan, dan mendekonstruksi. Hal ini berbahaya karena mengurangi beberapa ribu kata menjadi beberapa lusin, selalu menghapus nuansa dari apa yang telah dibahas. Nah, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang keberadaan atau eksistensi. Pertanyaan adalah apa yang ada dan bagaimana sesuatu itu bisa ada. Misalnya, ontologi mempertanyakan konsep seperti realitas, objek, dan subjek. Sedangkan epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan. Ini membahas bagaimana kita tahu apa yang kita tahu, sumber pengetahuan, dan batas-batas pengetahuan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu sesuatu itu benar. Sedangkan etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang moralitas dan nilai-nilai ini, membahas apa yang dianggap benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana kita harus bertindak dalam berbagai situasi. Misalnya, etika bisa mengajukan pertanyaan tentang apa yang membuat tindakan tertentu bermoral atau tidak bermoral. Nah, di sini ada memahami, memprediksi, dan membebaskan.
dan mendekonstruksikan. Nah, di sini ada ontologi membahas tentang apa yang ada dan bagaimana sesuatu itu bisa ada. Misalnya, membuat prediksi tentang keberadaan atau eksistensi benda berdasarkan asumsi atau teori yang ada. Selanjutnya ada understand atau memahami sifat dan kategori dasar dari segala sesuatu yang ada. Terus ada emansipasi, membebaskan diri dari pandangan tradisional tentang keberadaan dan membuka jalan untuk pemikiran baru. Selanjutnya ada dekonstruksi, mengurai konsep dan kategori ontologis untuk mengungkap makna-makna tersembunyi dan biasa yang terkandung di dalamnya. Sedangkan epistemologi berkaitan dengan pengetahuan dan bagaimana kita tahu apa yang kita tahu. Misalnya, menggunakan metode ilmiah atau logis untuk memprediksi fenomena berdasarkan pengetahuan yang ada. Selanjutnya ada understand, menggali dan memahami sumber-sumber serta validitas pengetahuan. Terus epistemologi berdasarkan emansipasi, membebaskan diri dari keyakinan yang salah satu atau dogmatis dan membuka diri pada metode baru dalam memperoleh pengetahuan. Selanjutnya ada epistemologi berdasarkan dekonstruksi, merangkai, mengkaji dan memecah struktur pengetahuan untuk memahami asumsi konstruksi di baliknya. Nah, jadi kesimpulannya adalah pertanyaan yang kritis terhadap pandangan dunia seseorang harus menjadi langkah pertama yang dilakukan sebelum memilih kerangka teoritis dan pendekatan metodologis. Pertanyaan-pertanyaan filosofis seperti apakah harus diajukan secara eksplisit dan kritis selama proses penelitian. Sudut pandang filosofis penelitian akan mempengaruhi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan respon yang diberikan selama penelitian. Dengan menjaga pertanyaan yang kritis terhadap pandangan dunia, seseorang peneliti dapat menghindari jatuh ke dalam pola pikir yang sederhana dan memilih pendekatan yang lebih ilmiah dalam penelitian mereka. Mungkin segitu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Iman yang telah memberikan penjelasannya. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena banyak kekurangan dan kesalahan. Kami dari kelompok 8 mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.